Shalom, selamat pagi Sobat Rehat. Kembali lagi bersama Rehat Renungan Harian Toraja edisi 22 Juni 2022. Sebelum kita memulai membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur kepadamu atas berkat penyertaan-Mu dari malam tadi hingga pagi ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami agar apa yang kami dengarkan dapat masuk dalam hati kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 9, ayatnya yang ke-30 sampai 37. Sampailah Yehu ke Yisrael. Ketika Izabel mendengar itu, ia mencalak matanya, dihiasinyalah kepalanya, lalu ia menjenguk dari jendela. Pada waktu Yehu masuk pintu gerbang, berserulah Izabel, "Bagaimana? Selamatkah Zimri pembunuh tuannya itu?" Yehu mengangkat kepalanya, melihat ke jendela itu dan berkata, "Siapa yang di pihakku? Siapa?" Dan ketika 2-3 orang pegawai istana menjenguk kepadanya, ia berseru, "Jatuhkanlah dia." Mereka menjatuhkan dia, sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda. Mayatnya pun terinjak-injak. Yehu masuk ke dalam lalu makan dan minum. Kemudian ia berkata, "Baiklah, urus mayat orang yang terkutuk itu dan kuburkanlah dia, sebab ia memang anak raja." Mereka pergi untuk menguburkannya, tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya, hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Mereka kembali memberitahukannya kepada Yehu, lalu ia berkata, "Memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya, Elia orang Tisbe itu. Di kebun di luar Yezreel akan dimakan anjing daging Izabel. Maka mayat Izabel akan terhampar di kebun di luar Yezreel seperti pupuk di ladang, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, 'Inilah Izabel.'" Demikianlah pembacaan kita pada pagi hari ini. Amin. Dari pembacaan Alkitab kita tadi, kita rangkum dalam satu judul, yaitu Tuhan akan membalas. Dalam bahasa Toraja yaitu Puang ia umpa balai. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa pembalasan lebih kejam dari pembunuhan. Kira-kira hal itulah yang bisa dikatakan terhadap Izabel, perempuan yang terkenal sangat keji dalam sejarah kerajaan Israel. Ia menjadi penguasa dari Israel dan pernah membunuh nabi-nabi Tuhan. Terdapat di ayat 1 Raja-Raja 18 ayat 4. Sebagai akibat dari kejahatannya, Tuhan mengangkat Yehu untuk menjadi raja atas Israel untuk maksud menghentikan kejahatan, bahkan untuk membalas kejahatan Izabel. Yehu melaksanakan keamanan Tuhan dengan mengatakan, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel. Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab, dan dengan demikian aku membalaskan kepada Izabel darah hamba-hambaku, nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan. Dan segenap keluarga Ahab akan binasa. Dan aku akan melenyapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel." Terdapat di 2 Raja-Raja 9 ayat 6-8. Di tangan Yehu, Izabel harus mati sebagai konsekuensi kejahatannya. Tindakan Allah adalah tindakan keadilan. Tuhan akan berdaulat, tidak akan membiarkan kejahatan terus melanda umatnya. Cepat atau lambat, hukuman Tuhan akan terjadi. Kematian Izabel sungguh mengerikan. Itulah konsekuensi kejahatannya. Untuk itu, pesan firman Tuhan bagi kita adalah, hentikan perilaku jahat yang masih sering kita lakukan, jauhkan diri dari ambisi pribadi, jangan menindas orang lain, jauhkan penyembahan berhala, takutlah pada Tuhan, lakukanlah perintahnya. Amin. Untuk merespon renungan kita pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan doa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari.
Berkati juga kegiatan yang akan kami lakukan pada pagi hari ini. Amin.